Halo, selamat malam teman-teman Universe kalian. Ini adalah podcast komunikasi dari Roll the Scene bareng saya Fai dan teman aku. Hai, aku Elsa. Kita berdua akan menemani waktu teman-teman Universe beberapa menit ke depan. Elsa, sudah mau nonton ini film Jumbo? Wah, film Jumbo yang akhir-akhir ini banyak orang yang bahas gitu, banyak yang nonton ya sekarang. Jangan kau bilang, ini dia penontonnya sekarang tuh sudah 9.929.000. Gila, saking banyaknya itu, rata-rata yang nonton itu anak-anak semua. Iya, dan menurutku eh, topik yang bagus kita bahas itu hari ini dampak psikologisnya anak-anak yang nonton ini film. Bagaimana menurutmu? Oh, sih bisa dibahas ini sih. Ya. Tapi kita bahasnya sama siapa? Nah, kali ini ada narasumber yang kuundang. Dia itu guru TK. Nah, menurutku beliau ini sangat cocok buat kita ajak diskusi terkait dampak psikologisnya anak-anak. Bagaimana? Oke sih. Oke. Kalau begitu kita undang sih untuk diwawancarai ya kan? Oke. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ibu Hoya. Halo Ibu Hoya, boleh diperkenalkan dirinya dulu? Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Hoya. Saya adalah guru TK Angkasa 1. Oh iya, kalau boleh tahu di mana itu TK-nya? TK-nya berada di Jalan Sungai Tangka 17D. Oh, baik-baik. Oh ya, Bu ya. Malam ini nih ada topik menarik nih. Nah, jadi kita mau bahas tentang dampak psikologisnya anak-anak tentang film Jumbo. Bagaimana menurut Bu Oya? Ya, menarik sekali itu film tentang Jumbo. Oke Ibu Hoya, bisa diceritakan bagaimana awalnya anak-anak di sekolah mengenal film Jumbo? Awalnya mereka mendengarkan dari teman-teman mereka bahwa ada film yang bagus di bioskop. Ceritanya yaitu Jumbo. Ceritanya tentang anak-anak yang bergembira dan akhirnya mereka tertarik dan menyampaikan informasi tersebut kepada orang tua mereka untuk pergi nonton film anak yaitu Jumbo. Berarti ini anak-anaknya kayak informasinya dari mulut ke mulut ya? Ya, dari mulut ke mulut mereka mendengar, akhirnya mereka tertarik dengan film tersebut. Oh ya, menurut saya juga ini filmnya sangat cocok memang untuk dinonton sama anak kecil karena banyak sekali pesan-pesannya yang memang ditujukan khusus untuk anaknya. Ibu Hoya setelah menonton, apakah Ibu Hoya melihat perubahan emosi atau perilaku dari anak-anak? Mungkin jadi lebih ekspresif, sedih, atau justru bahagia? Ya, saya melihat mereka sangat bahagia setelah menonton film Jumbo tersebut. Apalagi dengan adanya lagu yang mereka hampir semua anak-anak itu hafal, yaitu Kau Selalu di Nadiku. Ya, pasti anak-anak namanya anak TK cepat sekali menangkap dengan lagu. Iya sih, lagunya itu memang kayak catchy banget sampai saya saja Dan sendiri. dewasa pun juga sih yang banyak yang dengar ya. Iya, apalagi saya. Ini kan kayak selalu Kak putar-putar di Spotify-ku. Bagaimana menurut Elsa? Di stick nomor 1 ya lagunya. Iya. Teratas buat anak dan orang dewasa. Oke, baik. Bagaimana nih Ibu Hoya dari film Jumbo yang menurut Ibu Hoya paling mengaruhi anak-anak secara emosional? Bagian dimana pada saat anak muncul sifat egoisnya yang mementingkan konsernya daripada janjinya yang dibuat bersama teman-temannya. Menurut saya itu juga bagian
titik balik emosional yang diberikan ke penonton. Nah, di situ juga mungkin orang-orang yang nonton filmnya ini kayak berpikir, Jumbo ini egois sekali, dia kayak cuma pentingkan dirinya sendiri daripada kepentingannya teman-temannya sekalian. Oke, sebagai guru TK menurut Ibu Hoya, apakah film seperti Jumbo cocok ditonton oleh anak usia dini dan kenapa harus ditonton? Iya, sangat cocok. Karena anak-anak diajarkan jangan kita bersifat egois dengan teman. Dan juga kita harus rajin mendoakan orang tua agar kita bisa menjadi anak yang berguna bagi kedua orang tua. Nah, betul itu memang. Karena di filmnya juga ini tidak serta-merta sebagai hiburan saja, tapi film ini juga mengajarkan tentang bagaimana kita menjaga perasaan orang lain, bagaimana kita menghargai orang yang lebih dewasa, bagaimana kita mengejar ambisi yang kita inginkan gitu. Oke, bagaimana cara terbaik mendampingi anak setelah mereka menonton film yang cukup emosional seperti Jumbo? Mendampingi dengan cara memberi nasihat kepada anak kalau kita itu harus saling menyayangi kepada teman, saling menghargai dan kerjasama. Betul juga itu, karena di filmnya ini dijelaskan dengan betul-betul rinci bagaimana Jumbo dan teman-temannya ini kerjasama untuk membantu temannya Mary gitu. Oke, apakah Ibu Hoya punya rekomendasi aktivitas atau pendekatan yang bisa dilakukan di sekolah setelah anak-anak menonton film seperti ini agar mereka bisa mengekspresikan perasaan mereka dengan sehat? Ya, saya merekomendasikan beberapa aktivitas seperti menggambar atau mewarnai adegan favorit dari film tersebut. Diskusi kelompok kecil untuk berbagi perasaan setelah menonton serta bermain peran agar anak-anak dapat mengekspresikan emosi mereka. Guru juga bisa mengajak anak-anak menulis atau menceritakan ulang film dengan sudut pandang mereka. Aktivitas-aktivitas ini membantu anak mengenali dan mengelola emosi dengan cara yang positif dan kreatif. Itu saya. Wah, Saja. jadi mereka jadi lebih akrab ya? Iya, mereka lebih akrab. Oh iya. Oke, terakhir nih, menurut Ibu Hoya, apa pesan yang paling penting yang bisa dipetik anak-anak dari film Jumbo? Menurut saya pesan penting dari film Jumbo ini adalah bahwa semua emosi itu valid dan perlu diterima, baik itu kesedihan, ketakutan, atau kebahagiaan. Anak-anak juga bisa belajar bahwa tidak apa-apa untuk merasa mendukung teman-teman yang sedang mengalami kesulitan. Film ini juga mengajarkan nilai keberanian dan pentingnya berbicara tentang perasaan kepada orang dewasa yang dipercaya. Ya, itu saja. Oke. Baik. Mungkin terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Oya. Kami sangat-sangat berterima kasih atas informasi yang telah diberikan. Oke. Terima kasih atas waktunya, Kak Oya. Wah, setelah perbincangan tadi nih, kira-kira apa yang bisa kau dapat, Elsa, dari hasil ngobrol-ngobrol tadi? Yang aku tangkap sih film Jumbo ini menyampaikan pesan-pesan positif tentang pentingnya nilai-nilai moral, hubungan antar manusia, dan pentingnya percaya diri dalam menghadapi tantangan hidup. Oke. Nah, menurut saya juga sendiri ini film Jumbo ini sangat recommended untuk dinonton bersama keluarga, terkhusus keluarga yang mempunyai anak kecil yang sedang dalam usia 5 sampai 10 tahun, usia-usia perkembangan lah. Nah, di film ini nih sangat diajarkan bahwa bagaimana cara mengelola emosi seorang anak, bagaimana cara mendengarkan seorang anak. Ya, gitu aja sih. Oke, sampai bertemu lagi di
podcast komunikasi dari Roll the Scene bareng aku Elsa. Dan aku Fai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.